Coba lu bayangin, ada project AI yang biayanya sampai 500 miliar dolar, alias sekitar 8.000 triliun rupiah. Ini cukup buat ngebangun ratusan stadion GBK. Dan kalau dibandingin sama biaya IKN, gue nggak tahu ini bisa ngebangun berapa IKN. Kedengerannya memang gila banget. Tapi guys, ini bukan film sci-fi. Ini beneran kejadian, dan ini lagi dibangun di Texas, Amerika Serikat. Sekarang AI sudah bisa menggantikan banyak pekerjaan orang-orang pintar. Mulai dari konsultan di big company, content writer, accountant, designer, bahkan programmer. Sekarang semuanya udah mulai hilang satu per satu dan di PHK di kantor-kantor besar. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita nggak update? Mau sampai kapan kita nggak pakai AI? Kita nggak ngerti cara kerja AI, dan nggak ngerti apa yang lagi dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Cina soal AI. Welcome to Jurnal Investigasi. Di sini kita bakal bahas soal Stargate. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Coba lu bayangin satu tempat gede banget kayak gabungan beberapa kampus teknologi dalam satu area. Tapi isi di dalamnya itu bukan mahasiswa, bukan perpustakaan juga. Tapi isinya adalah banyak komputer-komputer yang super pintar untuk ngelatih AI buat jadi makin canggih. Di Stargate, proyek ini tuh diperkirakan menelan biaya 100 miliar dolar AS untuk fase awalnya doang. Dan total investmentnya itu bisa sampai 500 miliar dolar. Dan skalanya ini raksasa banget. Pusat data pertamanya aja itu dibangun di atas lahan seluas ratusan hektar. Dan rencananya bakal ada 20 pusat data super canggih yang tersebar di seluruh Amerika. Stargate ini juga kemarin baru aja dapat kabar ya dari OpenAI. Ini baru banget sekitar beberapa minggu yang lalu, bahwa mereka juga akan buka di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, yang bakal invest juga 1,4 triliun dolar. Itu udah gila banget sih. Bukan di Amerika Serikat, tapi namanya tetap Stargate. Dan isi di dalamnya itu adalah superkomputer dengan ratusan ribu bahkan jutaan prosesor AI khusus dari Nvidia. Mungkin lu udah pernah atau belum pernah dengar soal Blackwell. Ini adalah chip paling canggih di dunia buat menangani kalkulasi yang super kompleks terkait dengan AI. Dan saking kuatnya, superkomputer ini tuh sangat haus listrik. Dia tuh butuh listrik sampai sekitar 5 gigawatt bahkan lebih. Itu setara dengan listrik untuk jutaan rumah. Saking besarnya kebutuhan energi, ya of course mereka tentu nggak mau pakai yang energi abal-abal atau energi yang bakal sunset kayak batu bara dan lain-lain. Stargate ini bakal mempertimbangkan dan bahkan bakal pakai pembangkit listrik tenaga nuklir khusus buat proyek ini. Kalau sekarang sih katanya yang di Texas masih pakai tenaga angin. Rumornya sih begitu. Karena kebutuhan dayanya tuh luar biasa besar, para project manager, project planner sedang menjajaki penggunaan sumber energi khusus. Gitu ya, yang tadi nuklir. Dan ini juga uniknya bakal dipakai buat hal lain juga. Contohnya adalah Crusoe, itu salah satu perusahaan atau startup data center yang dibikin sama yang namanya Chase. Itu dia katanya pengen sekalian pakai project Stargate ini. Itu buat jadi miner crypto atau miner Bitcoin. Ini bakal jadi mega proyek yang gede banget sih. Dan gak heran ya,
Sekarang banyak juga negara yang udah invest terang-terangan, termasuk BlackRock yang mungkin kita bisa bilang udah dalam tanda kutip all in Bitcoin. Dan juga Ethereum ya, yang kita lihat sekarang udah ada ETF-nya. Dan ini menarik banget karena proyek ini tuh bukan proyek puluhan tahun guys. Ini tuh fase kelimanya itu ada dan bakal meluncur di tahun 2028. Jadi jangan pikir kalau ini tuh bakal jadi di tahun 2045, 2030, tapi 2028. Sekitar 3 tahun lagi. Makanya mereka juga ngumpulin dana sebesar-besarnya dan juga ngajak Oracle. Oracle ini salah satu perusahaan yang mungkin lo udah pernah denger, tapi gue yakin lu semua mungkin nggak tahu Oracle ini kerjanya ngapain. Tapi sekarang di proyek ini dia itu ngerjain untuk bikin data center secepat mungkin untuk konekin internet, kabel fiber, dan lain-lain. Biar ini bisa cepet dipakai. Di balik Stargate ada banyak nama-nama besar ya. Yang tadi udah gue sebut, ada OpenAI, ada juga Microsoft yang mungkin lu belum tahu dia tuh udah invest di OpenAI. Ada juga Nvidia yang of course dia bikin GPU paling canggih di dunia. Ada juga SoftBank, Masayoshi Son yang udah ngasih 500 miliar dolar ke Presiden Trump seperti kita lihat di videonya, dan banyak juga company lain sih yang kita mungkin nggak tahu namanya. Mereka kerja bareng untuk mencapai satu tujuan, buat bikin yang namanya AGI atau Artificial General Intelligence yang kedepannya mungkin akan menjadi ASI, Artificial Super Intelligence. Yang kecerdasannya itu udah jelas bakal setara atau malah udah nggak bakal setara sih. Bakal berkali-kali lipat lebih pinter daripada manusia. Dan kedepannya AI itu jangan dipikir bakal cuma ada di internet doang guys. Kita udah lihat ya, Tesla udah bikin robot, udah ada mobil yang pakai AI juga. Jadi kita ya bisa memprediksi lah bahwa kedepannya harusnya AI ini bakal punya wujud fisik, yaitu ya humanoid robot sih. Dan ini kayaknya bakal ada dalam waktu dekat. Proyek ini ambisius, raksasa, dan memang belum selesai, tapi sinyalnya udah jelas. AI itu bukan cuma tren, bukan cuma bubble. AI itu sudah dan akan jadi tulang punggung baru dunia digital di tahun-tahun ke depan. Dan banyak negara sedang berlomba-lomba, especially ya Amerika Serikat dan China. Oke, memang ini proyeknya di Amerika. Terus apa sih hubungannya sama kita? Kenapa kita perlu tahu gitu? Kenapa lu yang lagi rebahan sambil nonton YouTube perlu tahu soal ini? Lu yang mungkin ya tiap hari jadi mahasiswa belajar gitu, yang mungkin belum pernah pakai AI sama sekali atau malah nggak sering pakai AI atau nggak ngerti pakai AI. Tapi ini tuh relate banget loh sama kita. Karena dampaknya tuh lebih deket daripada yang lu kira. Pertama, kalau ini jalan nanti, dan sekarang udah jalan, ini bakal ngaruh ke hal yang kita konsumsi sehari-hari. Misal ya aplikasi kayak Spotify, Netflix, Google Search, itu sekarang semuanya udah pakai AI. Filter yang lo pakai di Instagram, di TikTok, itu semua kerjaan AI. Dengan adanya Stargate, AI itu bakal makin pintar lagi, bakal makin canggih lagi. Semua aplikasi yang lo pakai sehari-hari, buatan US, buatan China, itu bakal jadi jauh lebih personal, bakal jauh lebih canggih. Ngerjain tugas, kita sekarang kan udah punya nih asisten AI pribadi yang bisa ngebantu riset, nulis, bahkan bikin presentasi yang keren. Kedepannya bakal jauh lebih keren daripada sekarang. AI itu mungkin ke depan bakal bisa mesenin kita Grab, Gojek, bakal bisa ngingetin kita kapan harus makan, makan apa, bahkan sampai masakin kita juga kalau udah ada wujudnya. Bisa bikinin skripsi semua kita dari nol sampai jadi. Bahkan ya bakal bisa gantiin juga berbagai macam profesi yang butuh manusia banget di dalamnya kayak dokter, psikolog, psikiater, dan lain-lain. Jadi jangan heran kalau beberapa tahun ke depan AI ini udah ada bentuk robotnya dan bisa bersihin kamar kita, bisa masakin kita makanan dan lain-lain. Ya kita udah lihat lah ya di videonya Kim Kardashian yang dia nyobain Tesla bot di rumahnya. Yang kedua, dunia kerja tuh bakal berubah total ya. Jadi ini relevan banget buat kita untuk update soal ini. Ini penting banget karena ya lu semua kan mungkin kuliah jadi mahasiswa ya buat kerja. Lu yang sekarang udah lulus SMA, SMK, ya lu pengen kerja, lu pengen nyari duit. Sayangnya, skill yang hari ini mungkin sedang lu pelajari atau sudah lu pelajari selama bertahun-tahun. Jurusan yang lu baru masuk itu bisa jadi dalam beberapa tahun itu udah nggak relevan lagi. Sama sekali. Lu jago desain grafis, sekarang udah ada AI yang bisa bikin logo dan poster dalam hitungan detik. Lu programmer, kalau lu cuma bisa translate bahasa manusia ke dalam codingan, ya lu cuma translator cuy. Kalau lu adalah
orang yang jago nulis, AI juga sekarang udah bisa nulis. Atau bahkan lu data analis. Sekarang AI udah bisa analisis data dalam hitungan detik. Jadi saingan lu buat dapat kerja nanti itu bukan cuma temen seangkatan dari kampus lain atau dari kampus lu atau bahkan tenaga kerja asing gitu. Tapi juga AI. Dan di sini menurut gua lu harus mulai bertanya, gimana sih caranya gua bisa manfaatin AI biar gua nggak tergantikan? Atau ya biar at least kita punya added value lah buat society di luar dari peran AI yang ada sekarang. Ini yang bisa lo lakuin. Pertama udah jelas, lo harus investasi ke diri sendiri. Upgrade skill lo biar lebih relevan. Sekarang lo bisa belajar ngobrol sama AI, atau istilah kerennya adalah prompt engineering. Ini adalah skill buat ngasih perintah ke AI biar hasilnya maksimal. Semua orang bisa pakai AI, tapi nggak semua orang bisa ngeluarin potensi terbaiknya si AI ini. Jadi gua udah main juga ke beberapa kampus, sempat jadi pembicara, sempat ketemu sama mahasiswa. Gue shock banget ngeliat banyak mahasiswa yang belum bisa maksimalin AI. Termasuk juga ke pekerja-pekerja. 1% tuh buka banyak training loh ya. Entah psikolog kita yang ngasih training, ahli-ahli kita, atau misalnya kita training perusahaan lain soal konten, soal marketing gitu. Itu banyak sekali orang dan company yang belum pakai AI. Ya jujur agak nyesek aja sih. Kenapa? Karena perkembangan AI di negara lain itu gila banget. Sampai banyak yang di PHK. Jadi menurut gua please manfaatin tools AI dari sekarang. Coba edit video pakai tools AI, coba bikin musik pakai AI, coba bikin presentasi pakai AI, jadiin AI sebagai asisten kreatif lu yang lu pakai terus-terusan. Kalau jelek ya jangan bilang bahwa AI-nya jelek. Bisa jadi lu yang salah nge-promptnya. Bisa jadi lu yang belum ngerti gimana cara AI bekerja. Tips dari gua agak teknis ya sedikit. Lu bisa cari deh di Google Scholar atau lu bisa pakai deep research-nya ChatGPT atau Gemini. Lu bisa cari tentang cara prompt engineering yang baik buat tugas lu. Jadi trik yang biasa gue lakuin, itu adalah bahkan kalau gue mau nge-prompt, itu gue minta dibikinin promptnya oleh AI itu sendiri. Jadi misalnya gue mau nge-prompt sesuatu, gue minta ke AI, AI tolong bikinin gue prompt dong, gue pengen bikin bla 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 bla. Setelah dibikinin prompt, udah gue pakai prompt yang dibikinin sama AI juga. Biar mereka bisa ngerti sama prompt tersebut. Itu satu trik aja. Ada banyak trik lain yang mungkin bisa lo pelajari di internet. Banyak sekali papernya di Google Scholar. Please baca. Dan lu nggak usah langsung terjun ke hal-hal besar ya. Nggak usah juga langsung kayak pengen bikin startup AI atau gimana. Cukup coba belajar dan coba hal-hal kecil dulu. Kalau lu ngerasa overwhelmed, sisihin aja waktu 1 jam setiap minggu buat nonton tutorial tentang tools AI terbaru di YouTube. Gue biasanya sih nonton The AI Grid. Ada juga channel-channel YouTube lain ya, banyak lah lu bisa cari ya. Setiap minggunya selalu ya ada tools baru yang bisa lu coba dan lu kuasai. Itu akan bikin lu lebih unggul dibandingkan 90% orang di luar sana. Yang kedua, cari komunitas yang bisa support lu. Kita tuh hidup di zaman informasi yang banyak banget. Jadi kesulitan kita sekarang sebenarnya bukan nyari informasi, tapi justru memfilter informasi yang mana yang penting, yang mana yang nggak penting. Cara filter informasi di zaman sekarang dengan baik adalah dengan gabung komunitas. Kenapa? Karena seenggaknya dengan gabung komunitas lu nggak bakal kena noise. Noise yang nggak penting itu biasanya hilang. Kayak misalnya daripada lu ngobrol, gosip-gosipin orang, gosip-gosipin artis, ngabisin waktu nggak penting. Kalau di komunitas yang isinya adalah orang-orang yang sama, yang pengen self-development, secara langsung ataupun nggak langsung kita bakal dapet informasi yang buat self-development dong, ya kan? Jadi menurut gua komunitas tuh penting. Komunitas tuh bisa dari mana aja, lu bisa bahkan cari di internet sekarang komunitas AI atau apapun. Tapi contohnya nih ya, gue contohin 1% tuh punya komunitas namanya komunitas 1%. Ini kita start dari sebenarnya komunitas mahasiswa ya, yang sampai sekarang masih jalan untuk belajar self-development, karir, event, dan berbagai macam hal lainnya yang positif. Kita selalu bikin acara tiap bulan, tiap minggu gitu ya. Dan di komunitas 1% itu tuh lu nggak cuma belajar bareng anak-anak yang lain, tapi lu juga dapat support untuk jalanin proses yang sama. Ada kelas-kelas, webinar, sharing session, lu bisa dapat psikotes gratis, konseling, dan segala macem, dan juga termasuk kerjaan-kerjaan freelance yang berhubungan di dalamnya tuh sama AI. Nah kebetulan si komunitas 1% ini kalau lu bukan mahasiswa, ini kita
bakal buka buat umum, tapi nanti sih ya. Jadi buat lu yang bukan mahasiswa itu siap-siap aja. Sekarang sih udah ada juga grupnya, tapi nanti kita bakal bikin lebih dari itu ya. Kita bakal bikin lebih keren lah. Dan buat komunitas mahasiswanya, kita sekarang sebenarnya udah buka di berbagai kota. Ada di Jakarta, ada di Bandung, dan di Jogja juga. Tapi kita bakal buka juga di berbagai kota lain, mulai dari Surabaya, Denpasar, dan lain-lain. Jadi siap-siap aja sih ya. Yang jelas Stargate dan gelombang AI besar-besaran yang ada sekarang itu bukan cuma cerita teknologi dari orang-orang yang jago. Bukan cuma cerita fiksi guys. Ini perubahan nyata yang bakal ngubah cara lu kerja, cara lu belajar, dan cara lu hidup sehari-hari. Termasuk juga mungkin masa depan lu. Dan lu sekarang punya kesempatan buat jadi bagian dari perubahan itu. Tapi yang penting ya lu harus siap dulu gitu kan. Lu harus siap buka pikiran, buka mata lu, mulai belajar, buka wawasan. Dan jangan takut, jangan mau kalah sama adaptasi. Dan jangan mentok untuk adaptasi sama teknologi baru. Apalagi cuma jadi penonton. Mungkin nanti anak cucu lu bakal nanya, ke depannya ya 50 tahun lagi, apa sih yang terjadi di tahun 2025 sampai tahun 2030 mungkin ya, atau 2028 ketika AI baru pertama kali viral. Apakah lu mau cuma jadi penonton atau justru jadi pemain yang siap untuk menghadapi tantangan dan ambil peluang? Karena masa depan perubahan teknologi itu nggak nunggu siap atau nggak siap. Sama lah kayak ojek pangkalan ya. Ya mungkin sekarang masih ada ya beberapa ojek pangkalan yang masih menolak ojek online. Tapi semakin kita menolak, semakin kita tergerus. Bahkan sampai ke ekonomi kita yang tergerus. Jadi mulai dari sekarang, ini buat lo yang mungkin pengen berubah gitu ya. Please siapin mental lo, cari ilmu, dan ambil langkah pertama dari sekarang. Karena kesempatan besar seringkali datang cuma sekali guys. Dan sekalinya lo lewatin, ya bakal hilang aja. Mungkin gitu kali ya. Gue Evan 1%, well, thanks.